Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai revolusi. Minggu lalu kita bahas revolusi Prancis, ya. Sekarang kita bahas revolusi Rusia. Mari kita bahas revolusi Rusia. Nah, tokoh ini namanya adalah Tsar Nicholas II. Ini adalah seorang kaisar yang menjalankan pemerintahan secara reaksioner, sehingga banyak yang tidak suka. Latar belakang revolusi ini yang pertama, karena pemerintahan Tsar yang reaksioner, yang kedua itu susunan pemerintahan yang buruk, perbedaan sosial mencolok, kemudian ada persoalan tanah, adanya aliran-aliran yang menentang Tsar, dan kekalahan perang dan ancaman bahaya kelaparan. Ini adalah latar belakang yang hari ini kita akan bahas. Nah, yang pertama ya, pemerintahan Tsar itu dikatakan reaksioner. Jadi ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Tsar Nicholas II ini malah masih enggan melakukan hal yang sama. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura, karena pada praktiknya anggota Duma ini adalah orang-orang pro pemerintahan pada Tsar. Hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar itu tidak pernah diragukan, gitu ya. Jadi ini adalah suatu rekayasa yang dilakukan Tsar terkait pemilihan Duma, gitu. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk ya. Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan atas dasar favoritisme. Jadi orang-orang yang dipilihnya dia adalah orang-orang yang disuka sama dia, gitu ya. Bukan orang yang cakap dalam pemerintahannya, gitu ya. Terus perbedaan orang-orang yang mencolok, perbedaan sosialnya ya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dalam kaya raya, sementara rakyatnya itu terutama petani dan buruh itu sangat miskin dan sengsara. Bangsawan yang memiliki berbagai macam yang tidak memiliki rakyat, bahkan banyak hak yang diabaikan, gitu ya. Bangsawan juga memiliki berbagai macam hak yang tidak dimiliki oleh rakyat, gitu. Persoalan tanah, perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya menghasilkan perubahan tanah-tanah mir menjadi milik perseorangan anggota mir. Di dalam mir, masih banyak tanah berukuran luas yang menjadi milik para tuan tanah, baik bangsawan maupun para kulak atau petani yang besar ya. Tanah-tanah ini dikerjakan oleh para petani kecil atau buruh tani. Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang harusnya menjadi milik mereka. Jadi buruh tani selamanya bakal jadi buruh, gitu ya. Walaupun berubah kebijakan, tetap dia posisinya yang paling bawah, gitu ya. Terus adanya aliran-aliran yang menentang Tsar. Aliran apa saja? Kita lihat di sini ya. Aliran itu adalah aliran liberal dan sosialis. Kaum liberal disebut kadet konstitusional demokrat. Aliran ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar. Itu aliran liberal. Kalau sosialis apa? Kalau kaum sosialis itu menghendaki susunan masyarakat yang sosialis serta pemerintahan yang modern dan demokratis. Kaum sosialis merupakan anazir yang revolusioner dan berbagi lagi atas dua aliran. Aliran sosialis itu ada dua ya, Menshevik yang sifatnya lebih moderat atau sosial demokrat, dan Bolshevik sifatnya radikal, kemudian berkembang menjadi partai komunis. Golongan Menshevik itu dipimpin oleh George Plekhanov yang kemudian digantikan oleh Kerensky. Adapun golongan Bolshevik dipimpin oleh Lenin dan Trotsky, gitu ya. Ini adalah aliran yang menentang Tsar. Itu ada dua, aliran sosialis sama liberal, gitu ya. Sosialis pun ada dua, ada Menshevik, ada Bolshevik. Menshevik itu sifatnya masih tradisional ya, masih moderat, gitu ya. Tapi kalau Bolshevik itu sifatnya sudah radikal dan ingin langsung gerak, gitu ya. Kekalahan perang. Jadi keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I membuat sambutan dingin dari rakyatnya. Peperangan tidak
didukung oleh rakyat tentu tidak menghasilkan kemenangan dong. Biasanya menghasilkan kekalahan gitu. Kekalahan besar Rusia, pertemuan di Tannenbaum dan sekitar Danau Mansuri semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Jadi itu salah satunya itu selain Perang Dunia Perang Dunia I, ada perang dengan Jepang. Tsar kalah ya, atau Rusia kalah ya, sehingga karena dia kalah rakyatnya jadi tidak percaya lagi pada angkatan bersenjata Rusia gitu. Ancaman bahaya kelaparan. Bahaya kelaparan, 15 juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang. Kesejahteraan mereka harusnya ya dijamin penuh oleh negara. Sementara banyaknya orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja baik dalam bidang industri maupun pertanian itu ya. Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan sebab kurangnya bahan makanan. Ekonomi negara pun menjadi kacau balau. Jadi karena Rusia mengikuti perang secara terus-menerus ya, kaum laki-laki itu dijadikan sebagai tenaga militer gitu, sehingga untuk tenaga industri dan tenaga pertanian itu kurang gitu ya, tidak ada orangnya gitu, sehingga membuat mereka perekonomian Rusia itu menjadi kacau balau gitu ya, ekonomi kacau balau sehingga mengancam bahaya kelaparan gitu. Nah, ini proses terjadinya ya, ada revolusi bulan Februari 1917 dan di tahun yang sama yaitu di bulan Oktober. Kalau yang Februari itu adalah revolusi ini dimulai dari Petrograd atau sekarang jadi daerah atau kota Leningrad ya, dengan demonstrasi yang menuntut bahwa makanan, kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaannya. Revolusi yang digerakkan kaum kadet atau Mensheviks ya, berarti yang liberal, dan Bolshevik yang sosialis, merupakan kemudian yang berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tampuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara, seperti itu. Jadi yang memotori perlawanan ini adalah Mensheviks gitu ya, dan kemudian yang menguasai sementara adalah kaum kadet. Tapi kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Dia justru melanjutkan apa yang diaturkan sebelumnya gitu ya. Mensheviks di bawah kepemimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan pemerintahan tampuk sementara ya. Program kaum Mensheviks pertama-tama ialah menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional karena kekalahan yang itu tadi ya dalam peperangan. Setelah itu baru mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Serangan besar-besaran terhadap Jerman pada Perang Dunia Dunia I segera dilangsungkan, tapi gagal. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Mensheviks gitu ya. Jadi dia menyerang Jerman di Perang Dunia I. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kaum Bolshevik untuk menyusun kekuatan guna merebut pemerintahan ini ya. Jadi kelompok Mensheviks, karena Mensheviks tidak segera dari kadet ya, karena tidak segera mengadakan perubahan sehingga diambil alih oleh Mensheviks gitu ya. Tapi setelah diambil oleh Mensheviks ya, banyak lagi-lagi terjadi kekalahan, bukan langsung jadi menang gitu ya, kekalahan dalam tentaranya, sehingga masyarakat juga semakin tidak percaya gitu. Hal ini dimanfaatkan oleh siapa? Bolshevik. Iya benar ya, Bolshevik itu berarti yang sosialis tapi yang radikal ya gitu, untuk ya menyusun kekuatan guna merebut pemerintahan. Nah, kalau yang ini adalah revolusi yang Oktober di tahun yang sama ya, jadi ada 2 kali, ada di bulan Februari sama bulan
Oktober di tahun yang sama. Nah, di bulan Oktober ya, ketika pemerintahan Mensefik itu kehilangan kepercayaan lagi di mata rakyat ke beberapa kekalahan di perang-perang sebelumnya di Perang Indonesia itu, sehingga kaum Bolshevik itu memanfaatkan keadaan itu. Bolshevik itu segera mendekati rakyat, terus menjanjikan segala hal ya, ada kedamaian, pembagian tanah, itu yang menjadi problem masyarakat ya, terkait pembagian tanah gitu. Dan cara ini Bolshevik itu mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kaum Bolshevik ini semula telah mempersiapkan diri dengan menekan wajib militer kepada para pekerja, kemudian jadi pengawal merah gitu di bawah pemimpinan Trotsky. Dan di sini tokoh-tokoh masyarakat yang di bawah pengawal merah nantinya akan dimobilisasi menjadi tentara Bolshevik. Nah, nantinya tentara Bolshevik ini siap untuk merebut kekuasaan gitu ya. Berarti, untuk menggulingkan Menshevik gitu berarti ya. Revolusi ini dimulai di Petrograd ya, yang salah jadi Lenin ya, di bawah pimpinan Lenin yang menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan darat dan angkatan laut di Petrograd memilih Lenin. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Mensefik di bawah Kerensky berhasil digulingkan. Digulingkan itu seperti apa sih gitu? Mereka menggulingkannya dengan cara unjuk rasa gitu ya, secara berhari-hari gitu ya. Kaum Bolshevik akhirnya berhasil membuka tampuk pemerintahan baru di Rusia. Nih baru ini ya. Nah, pada saat dipegang oleh kaum Bolshevik ya, Kekaisaran Rusia atau Kerajaan Rusia kemudian berganti nama menjadi Uni Soviet sejak 25 Oktober 1917 itu ya. Dampak dari revolusi ini adalah revolusi yang dimenangkan oleh kaum komunis radikal atau siapa yang radikal ya, Bolshevik, berdampak pada meluasnya paham komunis di dunia. Negara-negara dunia ketiga ya atau negara berkembang ya, yang pada saat itu masih dijajah bangsa lain dengan segera mengadopsinya. Yang 1917 ini adalah jika ditarik langsung ke masa Indonesia, ini adalah sejarah Indonesia. Ini adalah sedang terjadi awal-awal pergerakan nasional. Jadi memang Rusia ini, revolusi Rusia, bahkan kekalahan Rusia terhadap Jepang menjadi latar belakang pergerakan nasional gitu ya. Jadi memang sangat berarti sekali Rusia ini gitu, sehingga membangkitkan semangat rakyat. Ya memang nantinya pas sampai di Indonesia menjadi sampainya di ideologi komunis menjadi partai PKI gitu ya. Negara-negara baru terbentuk dan negara-negara yang rakyatnya telah bosan hidup dalam kekangkangan feodalisme penguasa. Gitu. Paham baru ini pun dengan segera menjalar ke Indonesia yang pada saat itu tengah menghidupkan. Nah, tadi ya. Jadi memang setelah 25 Oktober 1917 Kekaisaran Rusia ya, Kekaisaran Rusia yang tadinya dipegang oleh Partai Mensefik setelah digulingkan oleh Bolshevik pimpinan Lenin berganti nama ya menjadi Uni Soviet gitu. Nah, paham-pahamnya itu sampai menjalar ke Indonesia pada saat itu ya, yang waktu itu tengah menghidupkan organisasi pergerakan ya. Memang 1917 itu awal mula organisasi pergerakan gitu. Ada macam-macam, ada Budi Utomo, Sarekat Islam sampai PNI ya. Sarekat Islam pecah jadi dua, Sarekat Islam Merah dan Putih. Nah, PKI itu termasuk bagian dari Sarekat Islam Merah ya, yang kemudian koalisi dengan Partai Sosialis Belanda namanya ISDV gitu ya. SDV dan Partai Sarekat Islam Merah mengubah nama mereka menjadi Partai Komunis Indonesia. Itu hubungan dari revolusi Rusia, kekalahan Rusia dari Jepang ya, menimbulkan beberapa perubahan besar di Indonesia gitu ya anak-anak. Itu ya, itu
Terima kasih.